kelompok 5 akan mempresentasikan PKN bab 3. Nama saya Tania Octavia. Saya Dinatri Agustin. Saya Nurul Aini. Saya Fia Saira Afena. Saya Syifa Nurpadila. Saya Nazira Amel Putri. Saya Miracle Putri Aprilia. Indonesia pernah memakai sistem pemerintahan parlementer setelah Undang-Undang Negara tahun 1950. Namun, karena terlalu sering terjadinya pergantian kabinet, akhirnya sistem ini diubah kembali menjadi presidensial berdasarkan Undang-Undang Negara tahun 1945. Dalam sistem presidensial, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu ada legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai pengadil pelanggar hukum. Pembagian ini bertujuan agar ada keseimbangan dan saling mengawasi supaya kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak. Di sekolah, hal ini bisa dicontoh lewat kerjasama OSIS dan MPK yang harus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. B. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan utama, Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada sistem parlementer. Sistem parlementer, Presiden, Raja, Ratu sebagai kepala negara. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Awal kemerdekaan UUD 1945, presidensial 1945 sampai 1959, parlementer, periode ketidakstabilan diganti 8 kabinet. Sejak 5 Juli 1959, kembali ke presidensial. Sistem saat ini, presidensial konstitusional. Presiden memegang kekuasaan. Pasal 4 ayat 1. C. Pembagian pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian daerah, yang urusan ini menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, absolut, sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, contohnya agama, pertahanan, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal nasional. Yang kedua, konkuren, urusan ini terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Urusan ini terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan pilihan. Wajib meliputi pelayanan dasar, contohnya pendidikan, kesehatan, dan non-pelayanan dasar. Contoh lainnya tenaga kerja, pangan, dan lingkungan hidup. Pilihan, urusan yang diselenggarakan sesuai potensi daerah, contohnya kelautan, kehutanan, dan energi. Yang ketiga, umum, urusan yang menjadi kewenangan presiden, contohnya pembinaan wawasan kebangsaan. Pembagian urusan konkuren dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, kepentingan strategis nasional, dan menjadi inti pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah istimewa. Contoh daerah istimewa di Indonesia: Yogyakarta, Nanggarai, dan Aceh Darussalam. Dasar hukum pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara ini menghormati dari satuan yang bersifat khusus dan istimewa. Untuk memahami makna daerah istimewa, digunakan pendekatan sejarah.